Warna-warni semangat di pagi hari menjadi jembatan menuju masa depan gemilang. Untuk meraih mimpi dibutuhkan tekad yang matang. Dari sinilah kesuksesan itu dibangun. Sebagai sekolah favorit di kota Jambi, SMA Negeri 8 Kota Jambi menjadi sekolah yang inovatif dengan segudang prestasi. Berdiri di lingkungan yang asri seluas 1,7 hektar, menjadikan SMA Negeri 8 Kota Jambi sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwia, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan mengadakan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah rapi semua? Kira-kira ada sampah? Kalau ada sampah silakan dibuang. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baik seluruhnya, demi kelancaran pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Maulana, Hadir Bu. Bintang, Hadir Bu. David, Hadir Bu. Dianova, Hadir Bu. Diana Lestari, Hadir Bu. Gabriel, Hadir Bu. Stefania. Jadi hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah hadir Bu. Selanjutnya Ibu akan mengadakan tes terlebih dahulu. Ya, silakan kerjakan. Sudah. Tadi kalian sudah menyelesaikan soal pretest. Sekarang kita lihat di depan. Itu ada gambar apa saja? Segitiga sampai segitiga siku. Ya, dengan segitiga sama apa? Siku. Sama kaki atau sama sisi? Sama sisi. Sama sisi. Sama kaki. Sama kaki. Kemudian berikutnya adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau berhubungan dengan segitiga siku-siku, apa yang kalian ketahui? Pitagoras. Ya, berarti berhubungan dengan trigonometri. Nah, kemudian kalian masih ingat dengan rumus dari teorema Pitagoras? Silakan tunjuk tangan yang masih ingat. Ya, silakan Widya. Ya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ada yang lain? Kira-kira? Ya, Gabriel? Jika ingin mencari sisi miring, Ya. sisi depan kuadrat ditambah dengan sisi samping kuadrat. Jika ingin mencari sisi depan, sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi samping kuadrat. Jika ingin mencari sisi samping, sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi depan kuadrat. Oke, terima kasih. Itu jawaban dari Gabriel ya. Jawaban dari Gabriel dengan Widya itu sama benar ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini bisa kalian lihat di depan, yaitu melalui problem based learning atau PBL. Nah, tentang perbandingan trigonometri. Nah, di situ peserta didik dapat untuk yang pertama adalah menentukan sisi segitiga dengan sudut segitiga
dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk penilaian itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian pada saat diskusi. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Dan yang terakhir kira-kira apa? Penilaian sikat. Nah, itu penilaiannya. Setelah memahami konsep perbandingan trigonometri, nah di situ kalian nanti akan mencoba untuk mengaplikasikan konsep perbandingan trigonometri itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah permasalahannya. Ada nampak? Nah, kalau dilihat dari gambar, kira-kira gambar apa? Orang yang sawit. Ya, orang panen sawit. Tadi si Salma bilang apa? Ya, segitiga siku-siku. Nah, oke. Kalau ya ada 2 alternatif, benar. Nah, kalau orang tua kalian punya lahan sawit ya, otomatis kalau lahan sawit itu yang sudah siap panen itu memanennya 2 minggu sekali. Nah, lihat sekarang. Nah, bagaimana berdasarkan gambar, bagaimana posisi Pak Edo terhadap batang sawit? Miring. Oke, berarti miring. Nah, kemudian bagaimana posisi batang sawit itu terhadap Pak Edo? Dia berada di depan. Oke. Nah, selanjutnya kalau posisi tanah gimana? Samping. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang permasalahan yang ada di depan, menyelesaikannya melalui LKPD. Kemarin sudah ada kelompok kan, sudah ditentukan? Nah, sekarang kalian duduk di tempat kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Silakan. Sudah duduk di tempat masing-masing kan? Di kelompoknya. Itu bagian kelompok LKPD. LKPD belum ada di tangan kan? Belum. Sudah dapat semua kan? Ya, sekarang silakan berdiskusi sesuai dengan orientasi yang ada di LKPD. Yang mana? Ini kamu, ini kan tentukan nama sisi segitiga samping berdasarkan sudut. Nah, ini kan sudut 60. Berarti kamu ini patokan kamu, bukan yang siku-sikunya. Yang 60 merah. Iya, merah miring. Kalau depannya juga hijau, sampingnya Oke, Bu. 20 sisi depan ini kan. Jadi kita cari ini. Berarti cari sisi apa? Sisi apa? Sisi depan kan? Nah, kita boleh. Nanti kalau sudah dapat sisi yang depan, baru masukkan rumusnya. Untuk sin X-nya baru dapat ya. Sudah selesai semuanya? Baik, selanjutnya kita presentasi. Untuk presentasi yang pertama yaitu kelompok 1. Nah, sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Pagi. Izin kami perkenalkan diri, kami bersatu dan saya Bintang. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan tadi sebelumnya. Pada Indah Widya. Masalah 1, Pak Edo menanam sawit setiap 2 minggu.
memanen sawit setiap 2 minggu sekali. Jika Anda lihat dari gambar bagaimana posisi Pak Edo terhadap batang sawit. Posisi Pak Edo terhadap batang sawit miring. Bagaimana posisi batang sawit terhadap Pak Edo? Posisi batang terhadap Pak Edo yaitu berhadapan. Bagaimana posisi tanah antara Pak Edo dan batang sawit? Posisi tanah terhadap Pak Edo dan batang sawit yaitu di samping. 1. Perhatikan segitiga berikut. Tentukan nama sisi segitiga di samping berdasarkan sudut 60 derajat. Sisi berwarna merah adalah sisi miring. Sisi berwarna hijau adalah sisi depan. Sisi berwarna biru adalah sisi samping. 2. Perhatikan segitiga berikut. Segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga polos 1. Sekarang tentukanlah nama sisi segitiga ini berdasarkan sudut 30 derajat. Sisi berwarna merah adalah sisi miring. Sisi berwarna hijau adalah sisi samping. Sisi berwarna biru adalah sisi depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gusti. 3. Perhatikan segitiga berikut. Segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor 1 dan 2. Sekarang tentukan nama sisi berdasarkan sudut yang ditentukan. A. Sisi depan sudut 30 derajat berwarna biru. B. Sisi depan sudut 60 derajat berwarna hijau. Dan C. Sisi samping sudut 30 derajat berwarna hijau. Kemudian akan dilanjutkan oleh Julia. Berdasarkan gambar segitiga ABC di samping, jika besar BAC menurut Anda disebut dengan apakah sisi BC, AB, AC? BC depan, AB samping, AC miring. 1. Sinusin, yaitu nilai perbandingan sisi depan dan sisi miring segitiga. Kosinus cos, yaitu nilai perbandingan sisi samping dan sisi miring segitiga. 3. Tangentan, yaitu nilai perbandingan sisi depan dan sisi samping segitiga. Sin theta sama dengan sin sisi depan per sisi miring sama dengan BC per AC. Cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan AB per AC. Tan theta sisi depan per sisi miring sama dengan BC sisi samping BC per AB. Jika diketahui cos X sama dengan 20 per 29 dengan menggunakan perbandingan trigonometri, berapa nilai sin X dan tan X? Cos sama dengan sa per mi sama dengan 20 per 29, sin X sama dengan d mi sama dengan 21 per 29, tan X sama dengan d sa sama dengan 21 per 29. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bila. Kesimpulan. Rumus trigonometri sama dengan soal pangkat 2 plus b pangkat 2 sama dengan c kuadrat. C kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a kuadrat. Rumus sin cos tan. Sin sama dengan d min cos sama dengan sami, tan sama dengan desa. Oke, baiklah. Itu dia yang hasil diskusi kami. Kepada teman-teman semuanya, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang kurang, apakah masih ada yang belum jelas? Itu dia teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Itu tadi penampilan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang perbandingan trigonometri yang akan dibacakan oleh Ignatius. Jauh nih ya. Masalah 1, Pak Edo memanen sawit setiap 2 minggu sekali. Jika Anda lihat dari gambar, bagaimana posisi Pak Edo terhadap batang sawit? Posisi Pak Edo terhadap batang sawit yaitu miring. 2. Bagaimana posisi batang sawit terhadap Pak Edo? Posisi batang sawit terhadap Pak Edo yaitu depan, berdepanan. 3. Bagaimana posisi tanah antara Pak Edo dan batang sawit? Posisi tanah terhadap Pak Edo dan batang sawit yaitu berada di samping. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syara. 1. Perhatikan segitiga berikut. Tentukan nama sisi segitiga di samping berdasarkan sudut 60 derajat. A. Sisi berwarna merah adalah sisi miring. B. Sisi berwarna hijau adalah sisi depan. C. Sisi berwarna biru adalah sisi samping. 2.
Perhatikan segitiga berikut. Sebagai berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor 1. Sekarang tentukanlah nama sisi segitiga ini berdasarkan sudut 30 derajat. A. Sisi berwarna merah adalah sisi miring. B. Sisi berwarna hijau adalah sisi samping. C. Sisi berwarna biru adalah sisi depan. 3. Perhatikan segitiga berikut. Segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada nomor 1 dan 2. Sekarang tentukan nama sisi berdasarkan sudut yang ditentukan. A. Sisi depan sudut 30 derajat berwarna biru. B. Sisi depan sudut 60 derajat berwarna hijau. C. Sisi samping sudut 30 derajat berwarna hijau. Dilanjutkan oleh Salma. Berdasarkan gambar segitiga ABC di samping, jika besar sudut BAC sama dengan theta, menurut Ananda disebut dengan apakah sisi BC, AB, dan AC? Dalam gambar ini, BC yaitu sisi depan, AB sisi samping, AC sisi miring. Pertama, sinus atau sin, yaitu nilai perbandingan sisi depan dan sisi miring segitiga. 2. Kosinus atau cos, yaitu nilai perbandingan sisi samping dan sisi miring segitiga. 3. Tangen atau tan, yaitu nilai perbandingan sisi depan dan sisi samping segitiga. Selanjutnya akan dibaca oleh Nadiela. Pada soal selanjutnya, itu sudah diketahui bahwa cos X sama dengan 20/29 dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Berapa nilai sin X dan tan X? Di situ sudah kita ketahui bahwa sisi sampingnya adalah 20 dan sisi miringnya 29. Untuk rumus kosinus itu menggunakan sisi samping dan sisi miring. Berarti kita lanjut, karena di sini sisi depannya belum diketahui, maka kita cari dulu sisi depannya menggunakan rumus Pythagoras, yaitu menggunakan sisi depan sama dengan akar miring dikurang samping, sisi miring dikurang sisi samping, yaitu sama dengan 29 pangkat 2 dikurang 20 pangkat 2, sama dengan akar 841 dikurang 400 sama dengan akar 441, yaitu nilai sisi depannya adalah 21. Maka nilai sinnya adalah nilai sin sama dengan sisi depan per sisi samping, yaitu 21/29. Nilai tannya sama dengan sisi depan per sisi samping, yaitu 21/20. Selanjutnya kesimpulannya akan dibacakan oleh Alvira. Kesimpulan yang didapat yaitu dengan menggunakan perbandingan trigonometri kita dapat lebih cepat dan mudah menentukan sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Trigonometri sendiri merupakan ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Rifki. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya PR dari kelompok 3 menanyakan sesuatu terkait tentang bagaimana sih cara kalian untuk dapat menentukan sisi depan dari suatu segitiga. Situ. Baik, akan dijawab oleh Salma dan Ignatius. Baiklah, pertanyaan Rifki tadi bagaimana mencari sisi depan dalam sebuah segitiga. Nah, itu bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu di mana sisi depan sama dengan akar sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat. Mungkin pertanyaan saya itu seperti jika sisi depan kan ada satu sisi tuh, sisi ABC itu kita udah tahu tuh mana sisi depan, mana sisi sampingnya. Kalau miring kan udah tahu tuh miring yang itu. Kita pertama melihat sudutnya di mana. Nah, jika sudutnya itu di sini nih, ini sudah dijelasin sebenarnya. Ini sudah dijelasin. Kalian lebih mencerna lagi sebenarnya. Oh iya, siap. Di sini kan 30 derajat. Iya. Ini sudutnya nih. 30 derajat. Berarti depan sudutnya kan? Oh iya. Itu kan? Itu udah tahu. Mungkin kami pengen memperdengar dari penjelasan dari kalian. Atau ada penjelasan. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-temanku? Baik, mau silakan. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya tadi mendengar penjelasan yang nomor 4 bahwa kalian menjelaskan cara mencari sisi depan. Mungkin bisa jelasin lagi bagaimana cara mencari sisi miring dan sisi sampingnya? Karena tadi
cuma dengarin dari sisi depannya saja. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Nanti jawab oleh Nabila. Baiklah, kalau tadi kan sudah saya jelaskan bahwa sisi depan itu sama dengan akar sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat. Sedangkan untuk mencari sisi miring itu berbeda lagi. Untuk mencari sisi miring itu sama dengan akar kuadrat akar sisi depan kuadrat itu ditambah dengan sisi samping. Bedanya itu. Nah, jika kita mencari sisi samping itu rumusnya sama dengan sisi depan, yaitu sama dengan akar sisi depan kuadrat dikurang sisi miring kuadrat dikurang sisi depan kuadrat. Apakah mau puas dengan jawaban Nabila? Bagaimana Maulana Firdaus? Tidak terima. Baik, bisa itu. Ya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi penampilan dari kelompok 2. Bagus ya, sudah menjawab pertanyaan dari beberapa kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Oke, baik. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami memaparkan apa hasil dari diskusi dari kelompok kami, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu anggotanya. Perkenalkan, saya sendiri, Andrea, dan juga rekan saya. Saya Sri Tarunawala. Saya Nayuman. Saya Henry Nanaka. Nah, di sini kita telah menganalisis terkait tentang masalah 1 yang ada di LKPD tentang Pak Edo menanam sawit setiap 2 minggu sekali. Jika kami lihat dari gambar, yang ditanyakan sini adalah bagaimana posisi Pak Edo terhadap batang sawit. Yang kedua adalah bagaimana posisi batang sawit terhadap Pak Edo. Bagaimana posisi tanah antara Pak Edo dan batang sawit telah dijawab dalam permasalahan tadi yang telah kita bahas bersama-sama. Untuk soal 1, 2, 3, silakan jawab rekan saya. 1. Perhatikan segitiga berikut. Tentukan nama sisi segitiga di samping berdasarkan sudut 60 derajat. A. Sisi berwarna merah adalah sisi miring. B. Sisi berwarna hijau adalah sisi depan. C. Sisi berwarna biru adalah sisi samping. 2. Perhatikan segitiga berikut. Segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor 1. Sekarang tentukanlah nama sisi segitiga ini berdasarkan sudut 30 derajat. Yang A. Sisi berwarna merah adalah sisi miring. B. Sisi berwarna hijau adalah sisi samping. Dan C. Sisi berwarna biru adalah sisi depan. Selanjutnya akan dilanjutkan. 3. Perhatikan segitiga berikut. Segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor 1 dan 2. Sekarang tentukan nama sisi berdasarkan sudut yang ditentukan. A. Sisi depan sudut 30 derajat berwarna biru. Sisi depan 60 derajat berwarna hijau. Sisi samping sudut 30 derajat berwarna hijau. 2. Berdasarkan gambar segitiga ABC di samping, jika besar BAC sama dengan θ, menurut Ananda disebut dengan apakah sisi BC, AB dan AC, BC depan, AB samping, AC miring. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haidar. Berdasarkan 3 jenis perbandingan trigonometri yang disebutkan di atas, coba Ananda tuliskan 3 perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku ABC. Sin θ sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan BC per AC. Cos θ sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan AB per AC. Tan θ sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan BC per AB. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hendra. 4. Jika diketahui cos X sama dengan 20/29 dengan menggunakan perbandingan trigonometri berapa nilai sin X dan tan X? Depan yaitu akar 29 pangkat 2 kurang 20 pangkat 2 sama dengan 21, sin X sama dengan 21/29, tan X 21/20. Nah, di sini kesimpulan yang dapat kita ambil ialah dari pembelajaran kali ini yaitu cara mencari sin adalah sin yaitu di depan miring, tan yaitu depan samping,
cos samping miring, atau yang bisa kita simpulkan seperti sin demi, tan desa, dan cos sami. Lalu cara menentukan sisi depan, samping, dan miringnya kita bisa mencari dengan mengetahui sudutnya terlebih dahulu. Jika untuk menjadi sisi depan itu depan sudut yang telah ada dalam suatu gambar segitiga tersebut. Untuk menjadi sisi miringnya yaitu tinggal di atas sudutnya itu tadi, dan untuk jadi sisi samping itu di samping dari sudut yang telah ada dalam suatu segitiga tersebut. Dan juga trigonometri ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, ada yang bisa ditanyakan? Silakan Widya. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Saya di sini minta dijelaskan dong, kalian tadi dapat 21 sisi depannya itu dari mana? Gimana sih caranya? Apa? Yang soal nomor 4, sisi depannya kan juga dapat tuh 21 tuh. Tolong jelasin dong cara mencarinya gitu. Terima kasih. Baik, untuk nomor 21, untuk nomor 4 kita cari 21 dari mana? Nah, itu kan Dapatnya bukan mencari. iya, betul. Kan itu diketahui cos X-nya sama dengan 20/29. Cos itu apa? Cos sama dengan sin demi, cos berarti sami, samping dan miring. Samping dan miringnya udah diketahui, berarti kita tinggal jadi sisi depannya aja. Nah, kita menggunakan yang namanya rumus teorema Pythagoras tadi, yang sudah dijelaskan sama teman-teman semuanya. Pasti teman-teman sudah paham kan tentang teorema Pythagoras. Jadi tinggal kita substitusikan aja untuk sisi depannya adalah akar dari 29 kuadrat dikurang dari 20 kuadrat, nanti hasil akhirnya didapatlah 21. Seperti itu. Iya, sama-sama Indah Widya. Itu saja presentasi dari kami, dan yang saya harap di sini ialah teman-teman semuanya dapat memahami apa yang dijelaskan dan juga apa yang telah kita pelajari bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itu tadi penampilan dari kelompok 3 cukup bagus menjawab pertanyaan dari setiap kelompok. Selanjutnya untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, silakan Ignatius kesimpulannya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Bagi dan waktunya. Pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa trigonometri itu ada di kehidupan nyata kita. Terlihat di kehidupan Pak Edo yang dimana dia tukang dodol sawit. Di situ dia mendapatkan penerapan trigonometri di mana Pak Edo sebagai sisi miring. Nah, kita juga telah belajar mengenai sin theta, cos theta, dan tan theta, yang dimana sin theta itu kita bisa mencari menggunakan sisi depan per sisi miring. Cos theta itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Tan theta itu sama dengan sisi depan per sisi samping. Yang baiklah, segitu yang saya dapat pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ignatius yang sudah memberikan kesimpulannya pada pagi hari ini. Nah, untuk kesimpulan tadi itu sudah ada ya di depan yang telah dibacakan oleh Ignatius. Kemudian untuk pembelajaran pada hari ini, kira-kira ada yang belum paham? Ada pertanyaan? Jika paham, dilanjutkan dengan post test. Sekarang duduk di tempat masing-masing dahulu. Silakan kerjakan. Sudah semua? Sudah. Dan untuk post testnya sudah selesai lah dari semua. Untuk refleksinya berikut linknya ya. Silakan akses link yang di depan. Sudah semua? Kalian sudah mengisi refleksi. Kemudian untuk pertemuan berikutnya materi kita masih sama, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Demikianlah pembelajaran pada
hari ini, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.